Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan trigonometri. Ya, pada pertemuan pertama saya sudah menjelaskan jumlah dan selisih dua sudut. Ya, tetapi masih cos jumlah dua sudut dan cos selisih dua sudut. Sudah saya jelaskan bagaimana proses kelahirannya beserta contoh persoalannya. Kemudian pada kesempatan ini akan saya lanjutkan adalah masih jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sin jumlah dua sudut dan sin selisih dua sudut. Seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya, itu dalam kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana proses kelahiran rumus ketiga dan keempat. Tetapi sebelum menceritakan proses kelahiran rumus ketiga dan keempat, maka ada hal-hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Ada hal-hal yang harus kalian ketahui. Apa itu? Yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah luas segitiga. Ini penting ya, agar nanti kalian tidak kesulitan mengikuti cerita proses kelahiran dari rumus ketiga sama rumus keempat. Ya, ini hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Jadi kalau ada segitiga begitu, katakanlah segitiganya adalah segitiga A, B, C begitu. Bedanya ABC. Maka sisi di hadapan sudut A itu namanya sisi A, kecil. Ini sisi B, kecil. Ini sisi C, kecil. Maka luas, itu luas bisa dicari. Kalau pendekatannya itu sudut A, menggunakan sin sudut A, begitu. Maka ini setengah, yang mengapit sudut A itu adalah B sama C. Ini berarti B kali C. Gitu. Nah, yang kedua nanti juga bisa menggunakan rumus kalau pendekatannya itu adalah sin sudut B begitu. Yang mengapit sudut B itu adalah sisi A sama sisi C. Sehingga ini setengah dikalikan A dikalikan C. Begitu. Dan juga bisa luas itu sama dengan kalau pendekatannya ada sin sudut C, yang mengapit sudut C adalah sisi A dan sisi B. Berarti ini setengah kalikan A kalikan B sin C. Ya, itulah hal pertama yang harus kalian ketahui. Nah, hal pertama yang harus kalian ketahui. Kemudian hal kedua yang harus kalian ketahui, kalau saya punya segitiga, gitu, ini siku-siku, sisi miringnya katakanlah C, begitu. Ini tuh alfa, maka panjangnya sisi di hadapan alfa ini pasti C sin alfa. Di hadapan itu menggunakan sin. Sementara di samping sudut ini adalah C cos alfa. Ingat, ini materi perbandingan trigonometri kelas 10. Andaikan segitiganya begini, nah ini siku-siku juga, siku-siku di sini. Ini sisi miringnya B misalkan. Kemudian ini sudutnya adalah beta. Maka panjangnya sisi di hadapan sudut beta ini ya B sin beta. Jadi kalau di hadapan selalu sin. Siku-siku. Berarti ini nanti panjangnya ini nanti panjang di samping beta ya B cos beta. Ya, dua hal itu harus kalian ingat lagi dan dipastikan ingat dan paham lagi. Dan itu kan pastikan. Dah. Setelah itu baru kita ke inti. Yaitu kan saya ceritakan bagaimana proses kelahiran dari rumus ketiga. Rumus ketiga itu adalah sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ya, itu rumus ketiga. Nah, ini akan diceritakan bagaimana proses kelahirannya. Ini akan diceritakan. Bagaimana ceritanya? Simak berikut ini. Nah, ceritanya begini. Kalau ada segitiga,
Nah, ini ada segitiga begitu. Ya. Segitiga. Nah, ini segitiganya adalah begini. Nah. Ya. Ya. Misalkan ini namanya segitiga A, B, C gitu. Tentu ini adalah sisi A dan ini sisi B gitu. Nah, saya ingin membuat garis tinggi yang terlahir dari titik sudut C. Maka siku-siku namanya garis tinggi itu. Saya menggunakan busur. Nah, ini siku-siku. Siku-siku. Kalau ini siku-siku pasti siku-siku kan itu kan. Ini saya namai D. Kemudian ini saya namai alfa. Ini sudut ini ada alfa, gitu, alfa. Kemudian sudut ini namanya beta. Nah, maka nanti ini nanti ini ke sini sudut C itu adalah alfa plus beta. Nah, ada alfa plus beta C nanti. Nah, ini akan dianalisis dari segitiga ini. Inilah embrio, ya, embrio induk dari rumus ketiga dan keempat. Embrionya, induknya, induk dari rumus ketiga dan keempat. Ini dianalisis, ya, dianalisis. Dengan fakta seperti ini dianalisis. Maka nanti luas segitiga, ini luas segitiga. Nah, luas segitiga A, B, C itu sama dengan setengah. Ingat. Nah, kalau menggunakan sin C, ingat kalau menggunakan sin C tadi ini, menggunakan sin C berarti A sama B, setengah kali A kali B sin C. Nah, itu kan. Nah, karena sudut C itu sama dengan alfa plus beta, maka ini nanti luasnya sama dengan setengah dikalikan A dikalikan B sin alfa plus beta. Nah, itu kan. Itu siapa? Luas segitiga A, B, C. Nah, kemudian luas segitiga ABC itu. Seperti itu. Itu yang pertama yang kita olah. Kemudian berikutnya adalah kita ingin mengolah bahwa luas segitiga ABC juga sama dengan luas segitiga. Ini kan segitiga ABC ini ada dua segitiga. Segitiga ACD sama segitiga BCD. Maka luasnya gabungan antara dua segitiga ini sama itu. Ada segitiga ACD ditambah segitiga luas segitiga BCD. Kan gitu. Ini yang pertama seperti ini. Yang kedua bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga ACD ditambah luas segitiga BCD. Karena ABC itu terbagi dari dua. Segitiga kiri sama segitiga kanan. Yang kiri ini, yang kanan itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin mencari luas segitiga ACD. Nah, ini saya pindah segitiganya. Saya pindah begitu. Saya pindah begitu. Nah, saya pindah begini. Ini siku-siku. Ini ada A, D, C. Berarti ini sisi B. Kan gitu kan? Sisi B itu berarti. Ini adalah alfanya di sini. Nah, alfanya di situ. Maka AD sisi di hadapan sudut alfa ini karena sisi miringnya B, ya ini adalah B sin alfa. Kemudian CD di samping alfa berarti nanti B
cos alfa. Berarti luas segitiga ACD ini harus alfabet, maksudnya setengah dikalikan apa? Alas B sin alfa, begitu. Tinggi karena segitiga siku B cos alfa. Ini segitiga yang ini segitiga yang siapa? Segitiga yang ACD. Segitiga yang ACD itu. Berikutnya adalah saya ingin mencari ini. Berikutnya, nah, segitiga ini saya pindah. Nah, saya pindah. Nah, saya pindah begitu segitiganya. Ini siku-siku D, ini B, ini C. Gitu. Saya agak perkecil. Ini merupakan segitiga BCD. Nah, sudutnya ini beta, gitu loh ya. Maka sisi miringnya sudah diketahui, sisi miringnya adalah A, ini A. Maka ini nanti pasti A sin beta. A sin beta. A sin beta. Ya. A sin beta. Kemudian ini sampingnya beta pasti adalah A cos beta. Maka luasnya ini nanti, luas segitiga dari siapa ini? Segitiga BCD sama dengan setengah kalikan ini. A sin beta, gitu. Alas gitu kali tinggi A cos beta. Ingat bahwa panjang CD ini sama dengan CD ini. CD yang segitiga kiri ini sama dengan CD yang segitiga kanan karena sumbernya sama. Ini sama, ini satu sumber yaitu CD ini. Maka ini panjangnya kan sama dengan tadi cari ada A cos beta. A cos beta. Maka B cos alfa itu bisa digantikan A cos beta karena sama. Maka ini sama dengan setengah begitu B sin alfa begitu. B sin alfa. B cos alfanya itu sama dengan A cos beta. A cos beta. Berarti sama dengan ini nanti sama dengan ya. Sama dengan ini nanti setengah begitu, setengah A kalikan B. A kalikan B begitu sin alfa cos beta. Kenapa? A cos beta itu sama dengan A cos alfa itu sama dengan A cos beta. Berarti B cos alfa itu sama dengan A cos beta. B cos alfa diganti A cos beta. Nah, berarti ini kalikan ini saya taruh depan, sin alfa di sini, cos beta di sini. Dah. Siapakah ini? Ini adalah luas segitiganya siapa? Luas segitiga ACD. Sama dengan setengah AB sin alfa cos beta diganti. Berarti ini itu sama dengan setengah AB sin alfa cos beta. Ditambah ini itu merupakan luasnya ini dicari tadi. Nah, dicari ini tadi. Nah, sekarang berikutnya mencari luas segitiga BCD. BCD yang ini tadi. BCD. Nah, BCD.
Luas segitiga BCD. Ingat itu nanti. Ini itu sama dengan ini. Karena CD sama-sama CD berarti sama dengan B cos alfa. Berarti ini itu A cos beta itu sama dengan B cos alfa. Sehingga diganti. Berarti sama dengan setengah A sin beta, A cos beta itu sama dengan B cos alfa. B cos alfa. B cos alfa. Berarti sama dengan hati-hati. A kalikan B saya taruh depan setengah A dikalikan B cos alfa saya taruh depan. Cos alfa sin beta. Jadi A sama B saya satukan di sini. Nah, A dan B disatukan. Ya. A, B disatukan. A kalikan B disatukan ini. Kemudian cos alfa saya taruh depan. Sin beta saya taruh belakang. Berarti luasnya segitiga BCD. Ini tadi kan luas segitiga BCD. Luas segitiga BCD sama dengan setengah dikalikan ini. Nah, setengah kalikan AB cos alfa sin beta. Diganti di situ. Berarti ini sama dengan setengah dikalikan A dikalikan B cos alfa sin beta. Dari mana ceritanya? Dari ini tadi. Nah, ya. Dah, misal pas itu saya proses. Perhatikan. Jadi luas segitiga ABC itu gabungan luas segitiga ACD ini ditambah segitiga BCD ini. Diproses luas segitiga ACD itu sama dengan ini. Luas segitiga BCD itu sama dengan ini. Nah, berarti kesimpulannya tadi sudah dihitung di pertama tadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kalikan AB dikalikan sin alfa plus beta. Maka berarti kesimpulannya ini itu sama dengan ini. Ini ya. Luas segitiga ABC sama dengan ini. Luas segitiga ABC sama dengan ini. Berarti ini sama dengan ini. Nah, berarti kesimpulannya nanti akhirnya ini nanti setengah dikalikan A dikalikan B sin alfa plus beta itu sama dengan ini setengah A dikalikan B sin alfa cos beta ditambah setengah dikalikan A kali B cos alfa sin beta. Ingat, perhatikan. Punya sekutu ini setengah AB. Setengah AB, setengah AB. Maka yang terjadi kalau yang kiri saya bagi setengah AB, jadinya sin alfa plus beta. Kalau ini saya bagi setengah AB, jadinya sin alfa cos beta. Ini kalau saya bagi setengah AB, jadinya cos alfa sin beta. Sehingga sin alfa plus beta sudah terlahir sama dengan ini. Nah, itulah cerita proses kelahiran dari rumus yang ketiga. Ya, seperti itu. Ternyata terbukti bahwa sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ternyata terbukti seperti itu. Ya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menceritakan kelahiran rumus yang keempat. Menceritakan rumus yang keempat. Yang keempat itu, kalau ada sin begitu, saya hapus ini, ada sin, alfa ditambah min beta begitu. Ingat, ini sudah bisa dijadikan dasar hukum ya untuk menyelesaikan persoalan selisih
dan jumlah dua sudut. Nah, kalau ini alfa ini beta, ini sin alfa cos beta, berarti kalau ini alfa sama min beta ya sin alfa cos min beta. Nah, ditambah kalau ini alfa beta, ini cos alfa sin beta. Kalau ini alfa sama min beta, ini nanti pada cos alfa sin min beta. Itu logika pikirnya. Kalau alfa beta, alfa beta, alfa beta. Kalau alfa min beta, alfa min beta, alfa min beta. Kan begitu. Maka ini nanti sama dengan sin alfa gitu. Ingat ya. Sifat itu begini sifatnya. Sifat cos min X itu sama dengan cos X. Berarti ini nanti cos min beta sama dengan cos beta. Berarti ini sama dengan cos beta. Ditambah cos alfa begitu. Ingat ini. Sifat sin min X itu sama dengan min sin X. Berarti kalau ini nanti sin min beta itu sama dengan min sin beta. Maka ini menjadi min sin beta. Itu ini saya singkirkan dulu. Ya. Maka yang terjadi adalah sin alfa cos beta. Sorry, ini minnya saya taruh di depan. Maka ini akan jadi min. Nah, cos alfa sin beta. Berarti inilah proses kelahiran. Karena apa? Alfa plus min beta itu sama dengan alfa min beta. Inilah proses kelahiran dari rumus sin alfa min beta sama dengan ini. Ya, terbukti di situ. Sehingga nanti sama dengan rumus yang ketiga. Rumus keempat nanti bisa dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan ya, jumlah dan selisih dua sudut. Ya, karena itu sudah terbukti kebenarannya. Sudah teruji kebenarannya. Jadi nanti ini bisa disimpulkan rumus ketiga dan keempat nanti bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan jumlah atau selisih dua sudut. Ya, itu. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap konsep rumus jumlah dan selisih dua sudut, maka akan saya berikan contoh berikut ini. Bisa berikan contoh. Saya berikan contoh. Contohnya seperti apa? Simak berikut ini. Contohnya simak berikut ini. Ya. Contoh 1. Ya. Contoh 1. Ya, saya buka dulu. Ya. Contoh satunya seperti itu. Ya. Ini contoh satunya. Tentukan nilai sin alfa plus beta. Kemudian sin alfa min beta, jika yang A itu sin alfanya seperti itu, dan seterusnya. Nah, maka ini dijawab begitu. Jawab yang A itu yang pertama adalah sin alfa plus beta. Itu rumusnya akan sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sementara nanti yang kedua nanti adalah sin alfa min beta nanti sama dengan sin alfa
cos beta min cos alfa sin beta. Ya. Nah, inilah pertanyaan yang A. Tanya yang A. Nah, sin alfanya sudah ada. Ini sudah ada. Cos betanya belum ada, maka ini dicari dulu. Cos alfanya belum ada, maka dicari dulu. Sin betanya sudah ada. Nah, kita harus mencari cos beta sama sin beta. Harus mencari cos beta sama sin beta. Ya. Saya cari itu. Ya, dicari. Nyarinya, nah, cari sini. Perhatikan di sini. Cari di sini. Itu sin alfa itu sama dengan 3/5. Sin alfanya itu 3/5. Maka dengan bantuan segitiga siku-siku untuk mentransformasi ke perbandingan trigonometri lain, ini siku-siku itu. Sin itu kalau ini alfa depan berarti 3K per 5K karena perbandingan. Bukan 3/5 karena ini merupakan perbandingan trigonometri. Kalau 3 sama 5 itu bukan perbandingan, ini 3, ini 5. Tapi kalau 3K per 5K itu namanya perbandingan. Maka dengan menggunakan Pitagoras, ini nanti dengan menggunakan Pitagoras, ini kuadrat dikurangi ini kuadrat, berarti 25K kuadrat dikurangi 9K kuadrat 16 kuadrat kalau di akar. Nah, sehingga nanti ini akan lahir cos alfa sama dengan 4K per 5. Sama dengan 4/5. Begitu. Berarti cos alfa sudah bisa dimasukkan karena sudah ditentukan. Berikutnya, nah, ini sin beta. Sin beta itu kan sama dengan 5/13. Sama. Dengan bantuan sebuah segitiga siku-siku begitu. Nah, ini siku-siku. Nah, sin itu ini 5K, ini 13K begitu. Maka nanti sisi miring bisa diketahui. Dikuadratkan itu 169K kuadrat, dikuadratkan itu 25K kuadrat, 169K kuadrat dikurangi 25K kuadrat, 144K kuadrat kalau di akar adalah 12K. Nah, dari sini nanti akan lahir. Berarti nanti cos betanya itu sama dengan 12K per 13K berarti sama dengan 12/13. Ya tinggal dimasukkan. Nah, sudah ketemu. Berarti sama dengan nanti sin alfa 3/5. Nah, 3/5. Kemudian cos betanya adalah 12/13. Adalah 2. Sorry. Hati-hati. B ini sudut tumpul. Hati-hati. B ini sudut tumpul. Maka ini cosnya di kuadran 2 itu negatif. Nah, negatif. Negatif 12/13. Karena dia ada keterangan B sudut tumpul. Berarti berada di kuadran kedua. Di kuadran 2 itu cos itu bernilai negatif. Berarti ini nanti min 12/13 begitu. Nah, ditambah begitu sin B. Sin B-nya berapa? 5/13 begitu dikalikan cos B, cos alfa mana cos alfa? Cos alfa dan 45. Saya balik ini. Nah, saya balik. Misalnya cos alfa dikalikan sin beta. Saya balik, tidak apa-apa karena komutatif. Nah, ini dihitung. Saya hitung di sini. Nah, saya hitung di sini. Berarti 3 dikalikan 12 itu min 36 per 5 dikalikan 13 itu 65 ditambah 5 kalikan 4 itu 20 per 13 kali 5 itu 65. Jadi sama dengan min 16/65. Berarti ini min 16/65. Jadi
nilai dari sin alfa plus beta itu sama dengan ini. Nah, yang kedua kita hitung ini. Hitung. Tadi sudah dicari. Dicari tadi. Sin alfanya tadi 3/5. Berarti ini 3/5. Cos beta tadi sama dengan min 12/13. Ini tadi. Min 12/13 tadi dicari tadi. Ini ada min 12/13 dikurangi cos alfa. Cos alfanya dicari tadi ada 4/5. Nah, 4/5 gitu. Dikalikan sin beta. Sin betanya tadi sudah ada di sini 5/13. Nah, nanti sama dengan berarti ini min 36/65 begitu. Min 20/65. 3 dikalikan min 12 itu min 36. 5 dikalikan 13 itu 65. 4 dikali 5 itu 20. 5 dikali 13 itu 65. Berarti min 20/65. Min 36/65 dikurangi min 20/65. Itu kalau dihitung berarti sama dengan min 56/62. Jadi nilai dari siapa? Dari nilai sin alfa min beta nanti sama dengan ini. Ya, itu jawaban yang A. Sekarang jawaban yang B. Jawaban yang B. Jawaban yang B begitu. Ya. Ini adalah berapa ini? Saya tekuk dulu itu biar cukup tempatnya. Yang A jawabannya seperti itu. Kemudian yang B seperti apa? Saya tekuk dulu. Ya. Akan menjawab pertanyaan yang B. Ya. Yang B-nya jawabnya seperti ini. Nah, yang B nanti. Nah, yang B itu yang pertama yang ditanyakan, yang B itu yang ditanyakan adalah tetap sin alfa plus beta itu nanti sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikalikan sin beta begitu. Kemudian yang kedua nanti adalah sin alfa min beta nanti sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nanti ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa? Dan gitu. Ya. Nah, itu sama kasusnya seperti yang A tadi. Seperti yang A tadi. Kasusnya sama seperti yang A tadi. Ya. Nah, ini. Yang A tadi di sini tadi sin alfanya sama dengan min 3/5. Begitu kan? Ini. Alfanya di kuadran keempat. Nah, dengan menggunakan bantuan segitiga, siku-siku begitu. Ini adalah alfa, begitu. Ini 3 alfa sin depan per samping. Ini 5K, 3K, ini 5K. Kenapa tidak ada negatif? Karena sisi segitiga ini tidak ada negatif. Negatif itu hanya menyatakan kuadran. Nah, maka ini nanti bisa dicari dari sini. Nah, dari sini nanti dengan menggunakan Pitagoras, ini 5K kuadrat, ini 25K kuadrat, ini 9K kuadrat, 25K kuadrat dikurangi
9K kuadrat, 16K kuadrat, berarti ini 4K. Dan ini bisa cari cos alfa sama dengan alfanya pada kuadrat 4, cosnya itu positif. Positif. Maka cos itu adalah samping per miring. Berarti 4K per 5K. Berarti sama dengan 4/5. 4/5. 4/5. Ya, tidak kelihatan. Saya tulis di kanan aja, sama dengan 4/5. Ya, ini sin alfa dari bantuan segitiga melahirkan cos alfa. Berikutnya di sini, nah di sini ini, ini cos beta, cos beta, cos beta itu sama dengan -5/13. Dengan bantuan segitiga siku-siku, begitu. Ini siku-siku, ini beta, ini 5, ini 5, ini 13. Ini K, ini 13K. Perbandingan. Tuh. Ya. Seperti ini. Maka dengan menggunakan Pitagoras, ini nanti 13K dikuadratkan 169K, dikuadratkan 25K kuadrat, 169K kuadrat, dikurangi 25K kuadrat, ya sama dengan 144K kuadrat, berarti ini 12K kuadrat. Dari sini, sorry, 12K kalau dia ada. Sorry, 12K. Gitu. Berarti nanti sin betanya sama dengan, hati-hati, karena beta itu pada kuadran 2. Nah, berarti sinnya nanti positif, karena di kuadran 2. Betanya itu di kuadran 2. Betanya di kuadran kedua, sinnya positif. Sin itu depan per miring. Ini berarti 12/K. Dah, ketemu sekarang. Nah, apa yang jadi ketemu? Sin alfanya berapa? Sin alfanya itu -3/5. Ini -3/5, begitu. Kemudian cos betanya berapa? Cos betanya -5/13. -5/13. Sorry, ini -5/13. Ditambah. Cos alfanya berapa? Cos alfanya 4/5. Cos alfanya itu 4/5. Kemudian sin betanya itu sama dengan sin betanya sama dengan 2. Sorry, kok 12/K? Ini adalah 12/13. 12/13. Ya. Berarti ini adalah 12/13. Ya. Dihitung begitu, dihitung ini, dihitung. Ya. Dihitung di sini, ya dihitung. -3 dikalikan -5 itu adalah 15/65. Ditambah 4 dikalikan 12 itu 48/65. Karena 5 kali 13 itu 65. Nah, gitu kan. Ya. Berarti sama dengan 15 tambah 48 itu sama dengan 63. 63/65. Berarti ini 63/65. Berarti nilai dari sin alfa plus beta yang B itu sama dengan 63/65. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua dihitung, ini kan sama, unsur-unsurnya sama. Yang bedakan ini plus, ini min. Berarti nanti adalah -3/5 dikalikan -5/13 dikurangi, enggak bedanya kurang. 4/5 dikalikan 12/13. Kalau itu dihitung begitu. Dihitung yang terakhir itu -3 kalikan -5 itu kan 15/65.
Min 4 dikalikan 12 itu min 48 per 65. Berarti 15 kurangi 48 itu sama dengan min 33. Berarti min 33 per 65. Ya, min 33 per 65. Berarti ini nilainya adalah min 33 per 65. Jadi nilai dari sin alfa min beta pada soal yang B itu adalah min 33 per 65. Itulah jawabannya. Itu contoh soal yang pertama. Itu contoh soal yang pertama. Jawabnya seperti itu. Ya, yang B. Nah, berikutnya adalah contoh berikutnya. Contoh kedua. Ya, contoh kedua. Ya, contoh kedua seperti apa? Simak berikut ini. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti ini. Ya. Contoh yang kedua seperti itu. Ya. Nah, jawabnya bagaimana? Jawab. Yang A itu, ya, coba rumus yang pertama kau usah balik. Berarti kalau ada sin alfa, lihat rumus sebelah kiri, sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta itu sama dengan sin alfa plus beta. Kan begitu. Ya. Kan begitu. Nah, sama seperti itu kan? Sama, dibalik-balik. Coba rumus yang ketiga yang kiri. Berarti kalau ini nanti ada sin 110 derajat, cos 40 derajat, ditambah cos 110 derajat, sin 40 derajat. Ini kan sama dengan sin, begitu. Ini kan analog. Alfa ini analog dengan ini. Beta ini analog dengan 40. Ini alfa, ini alfa. Ini beta, ini beta. Berarti kalau alfa beta plus ini, maka sama dengan apa? Alfanya 110, betanya 40. Berarti ini 110 ditambah 40. Nah, jadi sin alfa beta. Analog, 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 analog. Berarti kalau ini alfa plus beta, dan ini 110, 40. 110, 40. Gitu kan? Berarti ini nanti sama dengan sin 110 tambah 40, 150 derajat. Ingat, ini berada di kuadran kedua. Sama dengan sin 30. Ingat? Nah, dulu saya jelaskan dengan bantuan lihat persamaan kuadrat ya, materi kelas 11 sudah saya jelaskan gitu. Kalau ada begini, ini 0, ini 180, ini 360 derajat. 150 dekat yang mana di antara ketiga ini? Dekat dengan 180. Selisihnya berapa? 30 selisihnya. Berarti ini sin 30. Nah, berarti sama dengan setengah. Nah, itu yang A. Yang A. Kemudian yang B. Kemudian yang B. Nah, ada rumus di situ, ada rumus. Nah, yang kiri, coba perhatikan. Rumus yang keempat, kalau saya balik, kalau ada sin alfa, cos beta dikurangi cos alfa sin beta, itu kan sama dengan sin alfa min beta. Sorry, ini saya pindah aja deh, biar enggak nyangkut. Ini sama dengan sin 30 derajat, begitu. Sama dengan setengah. Nah, sama dengan setengah. Nah, ini saya hapus, biar enggak ganggu. Ya, seperti ini ya.
Itu rumus yang keempat kalau dibalik seperti itu. Berarti kalau ada ini sin 325 yang B ini cos 10 derajat min cos 325 derajat sin 10 derajat begitu sama dengan sin. Nah, ini sama dengan ini sama begitu, sama begitu. Kalau alfa beta, alfa min beta. Kalau 325 110 berarti sama dengan 325 derajat min 10. Nah, itu kan. Derajat maksudnya. Sama dengan sin 315 derajat. Nah, sama. 315 dekat dengan siapa? Dekat dengan siapa? 315 itu. Nah, 315 itu dekat dengan 360. Selisihnya adalah 45. Berarti ini sama dengan sin 45 derajat gitu. Karena berada di kuadran keempat, maka dia negatif gitu ya. Berarti sama dengan min setengah akar 2. Jadi nilainya nanti yang ini tadi nilainya sama dengan setengah gitu. Sementara yang ini itu nilainya sama dengan min setengah akar 2. Yaitu contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah contoh ketiga. Contoh ketiga. Ya. Mana sih contoh yang ketiga? Nah, ini contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga seperti itu. Ya, itu contoh ketiga. Diketahui seperti itu, yang ditanyakan adalah sin alfa plus beta. Ini jawab begitu yang A. Alfa plus beta itu kan sama dengan 150 derajat. Jadi diketahui di soal. Kalau saya kenai ini, berarti nanti sin alfa plus beta sama dengan sin 150 derajat. Berarti kesimpulannya sin alfa plus beta sama dengan sin 150 itu sama dengan apa? Setengah. Tadi sudah ditentukan. Berarti jawabannya A itu adalah setengah. Kemudian jawaban yang B. Cos alfa dikalikan sin beta. Cos alfa dikalikan sin beta. Itu berapa? Itu ya. Ingat di sini. Nah, ingat di sini. Saya cari di sini. Kanan. Sin alfa plus beta itu kan sama dengan setengah. Dari jawaban A tadi. Ya. Sorry, ini tuh sepertiga. Ini bukan min sepertiga, tapi sepertiga. Sin alfa plus beta kan setengah dari jawaban yang A tadi. Kalau ini dijabarkan kan sama dengan sin alfa cos beta. Ingat rumus sin alfa plus beta seperti yang kiri itu. Ditambah cos alfa sin beta sama dengan setengah, kan gitu kan. Ingat sin alfa plus cos beta itu kan sama dengan sepertiga. Berarti ini sepertiga ditambah cos alfa sin beta sama dengan setengah. Berarti ini cos alfa sin beta, yang kiri saya kurangi sepertiga, maka yang kanan pun juga saya kurangi sepertiga. Nah, ini saya samakan penyebutnya. Sama-samakan penyebutnya ini. Per 6 ini jadi 3, ini jadi
2, berarti sama dengan 1/6. Berarti cos alfa dikalikan sin beta, ini itu diproses sama dengan 1/6. Ya, berarti jawabannya apa? Di sini itu yang B itu cos alfa sin beta sama dengan, telah diproses mulai ada 1/6. Kalau tadi sin alfa plus beta sama dengan setengah, kan gitu. Karena pertanyaannya sin alfa plus beta. Yang kedua ini cos alfa sin beta sama dengan 1/6. Ya. Nah, sekarang yang C. Yang C. Yang C itu pertanyaannya apa? Yang C itu pertanyaan sin alfa min beta. Sin alfa min beta itu sama dengan sin alfa cos beta. Ingat rumus sebelah kiri itu dikurangi cos alfa sin beta. Kan gitu. Nah, ingat sin alfa cos beta tadi berapa? Sin alfa cos beta itu sama dengan 1/3. Jadi ini itu 1/3. Dari mana? Ini sin alfa cos beta. Nah, kemudian dikurangi cos alfa sin beta. Cos alfa sin beta tadi kan sama dengan 1/6 ini. Sudah diproses tadi ini. Nah, 1/6 diproses yang B tadi. Itu kan sama dengan 1/6. Nah, berarti sama dengan begitu. Nah, diproses 1/3 dikurangi 1/6. Itu kan. 1/3 dikurangi 1/6. Ya. 1/3 dikurangi 1/6 diproses di sini. 1/3 dikurangi 1/6 disamakan dengan 6, berarti ini dikalikan 2, maka tadi dikalikan 1. Berarti sama dengan 1/6. Oh, ternyata sama dengan 1/6. Berarti kesimpulannya nilai yang ditanyakan hasil alfa min beta itu sama dengan 1/6. Berikutnya, nah, berikutnya sekarang adalah yang D, yang D ini. Nah, yang D. Nah, D itu adalah tangen alfa dikalikan kotangen beta. Nah, ingat. Tangen alfa itu kan berarti sin alfa per cos alfa. Dikali kotangen beta berarti balikannya. Cos beta per sin beta. Dan gitu. Maka ini sin alfa cos beta per cos alfa sin beta. Kan begitu? Ingat, tadi berapa sin alfa? Sin alfa cos beta. Sin alfa cos beta tadi kan 1/6. 1/6. Sorry. Sin alfa cos beta tadi berapa? Sin alfa cos beta tadi 1/3. 1/3. Sin alfa cos beta tadi kan 1/3. Sementara cos alfa dikalikan sin beta, mana cos alfa dikalikan sin beta ini tadi sesuai dengan cos yang B tadi kan sama dengan 1/6. Nah, gitu kan? Berarti sama dengan 1/3 dikali 6/1. Berarti sama dengan 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Jadi nilai dari tangen alfa dikalikan kotangen beta itu sama dengan 2 dengan proses seperti itu. Ya. Itu. Ya. Nah, itu yang harus kalian pahami di situ. Yang harus kalian pahami. Sekarang contoh keempat. Nah, contoh keempat. Tapi apakah contoh keempat? Nah, seperti ini. Ya. Contoh keempat. Contoh keempat adalah sebagai berikut. Contoh keempat adalah sebagai berikut. Ya. Nah,
Contoh keempat, diketahui sin A plus B sama dengan setengah. Sin A min B sama dengan 1/4. Kan gitu kan. Itu contoh yang keempat. Ya. Maka akan saya jelaskan di situ bagaimana jawaban contoh yang keempat. Ya, simak misalkan ini. Nah, contoh yang keempat. Yang diketahui itu adalah sin A plus B. Ini sin A plus B ini. Rumusnya sin A plus B itu sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan setengah. Sin A plus B. Kemudian sin A min B itu rumusnya adalah sin A min B itu kalau dijabarkan, lihat layar sebelah kiri, sin A cos B dikurangi cos A sin B sama dengan 1/4. Kalau ini saya tambah gitu dengan cara eliminasi, ini kan hilang. Berarti tinggal 2 sin A cos B. Ini ditambah ini hilang. Tinggal ini tambah ini berarti 2 sin A cos B. Sama dengan setengah ditambah 1/4. Setengah ditambah 1/4 itu saya jadikan 4. Ini 2 ditambah 1 berarti sama dengan 3/4. Berarti 3/4. Berarti sin A cos B nanti ini saya bagi 2 sin A cos B, saya bagi 2, 3/8. Jadi sin A cos B telah dihitung dengan menggunakan ini, yang A itu jawab gitu. Yang A itu sin A cos B itu sama dengan 3/8. Prosesnya seperti ini. Ya, itu. Sekarang berikutnya adalah menjawab pertanyaan yang B. Yang B adalah cos A sin B sama dengan berapa gitu loh ya. Ya, perhatikan kalau ini bukan ditambah. Oke, satu di kanannya aja. Kanannya aja. Ya, ganti kertas deh. Ganti kertas. Kalau dijabarkan sin A plus B itu tadi kan sudah sin A cos B ditambah cos A sin B sama dengan setengah. Kalau ini dijabarkan berarti sin A cos B dikurangi cos A sin B sama dengan 1/4. Nah, kalau ini saya kurangi, berarti ini habis. Ini dikurangi ini, jadinya 2 cos A sin B sama dengan setengah dikurangi 1/4. Setengah dikurangi 1/4. Nah, 4, ini berarti 2 min 1. Berarti sama dengan 1/4. Setengah dikurangi 1/4. Berarti sama dengan 1/4. Nah, gitu kan. Nah, berarti kalau ada cos A sin B, ini saya bagi 2 dapat cos A sin B, saya bagi 2 dapat 1/8. Berarti ini hasilnya sama dengan 1/8. Jawaban yang B. Ya. Sekarang jawaban yang C. Nah, yang C. Nah, yang C. Nah, yang ditanyakan cos A plus B. Yang adalah sin A plus B. Ingat, kalau ada sin A plus B itu sama dengan setengah. Kemudian yang ditanyakan itu kan adalah cos A plus B.
sama dengan berapa kan gitu ya. Nah, kalau menemukan kasus seperti itu, maka, nah, saya jawab di sebelah kanan. Ya, ingat, kalau ada segitiga, sudutnya itu A plus B. Berarti sin A plus B jajaran B itu, sin A plus B itu ini 1K, ini 2K. Karena 1/2. Gitu kan? Dengan menggunakan Pitagoras, ini tuh dikuadratkan 4K kuadrat, dikuadratkan 1 kuadrat, berarti ini akar 3K. Berarti nanti dari sini itu cos A plus B itu sama dengan cos A plus B, dan sampingnya A plus B akar 3K per 2K. Berarti sama dengan setengah akar 3K. Setengah akar 3. K-nya hilang, K-nya hilang. Nah, berarti ini nanti sama dengan, ini kan hilang K-nya. Nah, K-nya hilang. Berarti sama dengan akar 3 per 2. Sama dengan setengah akar 3. Kalau ini alfa, maka sin alfa itu depan per miring. Kalau ini A plus B, sin A plus B itu ya depan per miring. Gitu kan. Seperti itu. Berarti ini cos A plus B-nya sama dengan setengah akar 3. Dengan cara yang sama, silakan cari yang D. Silakan cari jawaban yang D. Jadi jawabnya nanti sin A plus B itu sama dengan 3/8, cos A sin B itu sama dengan sin 8, sin A plus B itu sama dengan setengah, kemudian cos A plus B itu sama dengan setengah akar 3. Ya, itu. Itu. Nah, ini berikutnya untuk lebih menguatkan konsep kalian, silakan yang D dicari. Yang D itu dicari. Untuk menguatkan konsep, maka akan saya berikan latihan. Karena tidak ada cara yang paling baik untuk menguatkan konsep selain berlatih dan berlatih. Ya, soalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Ini soal nomor 1 berarti pertemuan yang pertama kemarin soal nomor 1 tidak usah dikerjakan. Ya. Nah, itu yang tanyakan sin alfa min beta. Situ diketahui tangan alfa sama dengan 1, tangan beta sama dengan 1/3. Yang ditanyakan sin alfa min beta. Tadi rumusnya sudah ada. Jadi nomor 1 sebagai tugas. Ya, ini soal UNAS yang setara dengan soal SBM PTN. Berikutnya adalah kalian kerjakan nomor 3. Kalian kerjakan soal nomor 3. Itu sin C. Ya. Sin C. Sin C. Kemudian setelah itu kalian kerjakan ini nomor 5. Hampir sama dengan nomor 1 tadi. Nomor 5. Ya. Soal nomor 5 ini kerjakan. Berikutnya enggak ini itu. Ya. Soal yang ke-8. Ini sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta. Ya. Nah, dikerjakan ini 8. Ya. Ya. Nomor 10 kalian kerjakan. Nomor 10 dikerjakan.
Nomor 10 dikerjakan. Ya, itu. Lalu dikerjakan. Ya. Ya, itu. Nah, habis. Nah, kemudian setelah berapa tadi, ini nomor 10 ini, kalian harus habis tambahan. Ya, harus banyak berlatih. Harus banyak berlatih. Ya, tugas harus banyak berlatih. Nah, ini soalnya ya tugas. Ya, ini soal nomor 1 sampai nomor 3. Seperti ini soal nomor 1 sampai 3. Sebagai tambahan agar kalian semakin kuat memahami konsep tentang sin sudut jumlah dan sin sudut selisih. Sin sudut jumlah dan sin sudut selisih. Ya, itu. Nomor 1, 2, 3. Itu. Kemudian berikutnya adalah kalau tadi 1 sampai 3, sekarang ini adalah soal nomor 4 sampai 7. Soal nomor 4 sampai soal nomor 7. Seperti itu soalnya. Ya. Demikianlah akhir dari pembahasan sin sudut jumlah dari sin jumlah sudut, sin dari jumlah dua sudut, dan sin dari selisih dua sudut. Ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, dan semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.